Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang akuntansi BOP. Sebelum ke materinya, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Pemateri pertama kita nih ada Regina Grasestiniron dengan NIM A1B 019 287 akan membahas materi tentang konsep dan penggolongan BOP. Pemateri kedua, saya sendiri Siti Maknun, NIM A1B 019 315. Saya akan membahas materi tentang anggaran dan tarif BOP. Pemateri ketiga kita ada Sapriyah, NIM A1B 019 307 akan membahas materi tentang pengumpulan BOP dan alokasi sesungguhnya. Oke, langsung aja kita ke materi ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep BOP dan penggolongan BOP atau biaya overhead pabrik. Pengertian BOP. BOP adalah semua biaya pabrik selain dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi merupakan biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya yang tidak mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan biaya akhir tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Karakteristik BOP yaitu A. Jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. B. Sulit ditelusuri dan diidentifikasi langsung ke produk atau pesanan. C. Jumlahnya tidak material. Tujuan penyusunan anggaran BOP yaitu A. Untuk mengetahui penggunaan biaya secara efisien. B. Untuk menentukan harga pokok. C. Untuk mengetahui pengalokasian BOP sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. D. Yaitu sebagai alat pengawasan BOP. Penggolongan BOP. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. A. Biaya bahan penolong. B. Biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu seperti spare part, factory supplies, dan lain-lain. C. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu contohnya seperti upah, tunjangan, dan biaya kesra. D. Biaya penilaian aktiva tetap, yaitu seperti depresiasi. D. Biaya karena berlalunya waktu, yaitu contohnya seperti asuransi. E. BOP lainnya tunai, yaitu seperti biaya listrik. Yang kedua, menurut perilakunya terhadap perubahan volume. A. BOP tetap, contohnya seperti gaji mandor. B. BOP variabel, contohnya yaitu biaya bahan penolong. C. BOP semi variabel, yaitu contohnya biaya listrik. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. A. BOP langsung departemen, contohnya gaji mandor departemen, depresiasi mesin, dan lain-lain. B. BOP tidak langsung departemen, contohnya yaitu seperti depresiasi gedung pabrik. Terima kasih. Penjelasan materi tentang anggaran dan tarif BOP. Penentuan tarif BOP. BOP ditentukan di muka karena pertama, jika BOP sesungguhnya dibebankan kepada produk atau pesanan, maka HPP per unit akan berfluktuatif, yaitu keadaan di mana terjadinya gejala naik turun karena perubahan tingkat kegiatan dari bulan ke bulan maupun perubahan tingkat efisiensi produksi atau yang lainnya. Yang kedua, dalam metode HP pesanan, informasi HP per unit baru diketahui saat pesanan selesai. Sedangkan ada elemen BOP baru diketahui di akhir bulan seperti biaya listrik. Lanjut ke langkah-langkah penentuan tarif BOP. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP ada 4 kapasitas yang dapat dipakai. Kapasitas pertama yaitu kapasitas teoritis, yaitu produksi dianggap sempurna tanpa adanya kendala selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas praktis, yaitu kapasitas teoritis dikurangi hambatan intern perusahaan.
Yang ketiga, kapasitas normal, yaitu kemampuan berproduksi dan menjual produk dalam jangka panjang dan diakui adanya hambatan intern maupun ekstern perusahaan. Yang keempat, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Langkah kedua yaitu memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Ada dua faktor yang dipertimbangkan. Pertama, jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, sifat-sifat BOP tersebut dan erat hubungannya dengan dasar pembebanannya. Ada lima dasar yang dapat dipakai untuk pembebanan BOP. Pertama, dasar satuan produk. Kedua, dasar biaya bahan baku. Yang ketiga, dasar biaya tenaga kerja. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Dan 5, berdasarkan jam mesin. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide. Sebenarnya sama aja tergantung dasar pembebanan BOP-nya. Lanjut ke contoh anggaran BOP. Di sini kami mengambil contoh PT Anjani anggaran BOP untuk tahun 2010 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Sudah ada nomor rekening, jenis biaya, sifat biaya, dan jumlahnya. Untuk rekening 5101, jenis biaya bahan penolong, sifat biaya variabel, jumlahnya Rp1.050.000, dan seterusnya. Rekening 5102, rekening 5103, rekening 5104 ada tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya variabelnya 1.500.000, untuk biaya tetapnya 2 juta, dan rekening-rekening lainnya. Untuk jumlah total biaya variabelnya yaitu Rp5.800.000 dengan menambahkan semua yang bersifat biaya variabel. Untuk jumlah total biaya tetapnya yaitu Rp5.400.000 dengan menambahkan semua sifat biaya yang bersifat tetap. Total keseluruhannya adalah Rp11.200.000. Kita ke langkah yang ketiga yaitu menghitung tarif BOP. Berdasarkan anggaran BOP PT Anjani tahun 2010 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin, maka tarif BOP-nya adalah untuk tarif BOP variabel yaitu Rp5.800.000 dibagi dengan 80.000 jam sama dengan 72,5 per jam. 5.800.000-nya didapatkan dari jumlah total biaya variabelnya. Dan untuk 80.000 jamnya didapat dari soal yaitu atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Untuk tarif BOP tetapnya yaitu Rp5.400.000 dibagi 80.000 jam sama dengan 67,5 per jam. 5.400.000-nya didapat dari jumlah total biaya tetapnya. Untuk tarif BOP totalnya yaitu 140 per jam. Kita ke pembebanan BOP kepada produk. Di sini kita melanjutkan contoh PT Anjani. Soalnya, jika PT Anjani menerima pesanan 100 unit dan menghabiskan waktu pengerjaan 75.000 jam dalam tahun 2010, maka BOP yang dibebankan kepada produk adalah, perlu diketahui tadi anggarannya adalah 80.000 jam. Tetapi waktu yang dihabiskan hanya 75.000 jam. Jarang sekali terdapat kesamaan antara anggaran dan menghabiskan waktu yang sebenarnya. Bisa anggarannya lebih besar ataupun bisa lebih kecil. Yang pertama ada metode full costing, yaitu 140 dikali 75.000 jam sama dengan Rp10.500.000. Untuk 140-nya didapat dari tarif BOP totalnya. Metode variable costing yaitu 72,5 dikali 75.000 jam sama dengan 5.437.500. Untuk 72,5 didapat dari tarif BOP variabelnya.
Oke, kita lanjut saja ya untuk materi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pengumpulan BOP dan alokasi BOP. Baik, kita langsung saja ya. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengumpulan BOP. Nah, di sini kita masuk saja ke contoh soal yang dimana contoh soal ini merupakan lanjutan dari contoh soal sebelumnya, yaitu contoh soal anggaran. Nah, di sini kita akan membahas aktualnya ya, atau yang sesungguhnya terjadi. Di sini dilihat pada PT Anjani untuk BOP sesungguhnya terjadi selama tahun 2010 atas dasar kapasitas normal 75.000 jam mesin. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal BOP sesungguhnya dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Oke, kita lanjut saja untuk jawabannya. Bisa dilihat di slide. Untuk membuat jurnal dengan metode full costing dan variable costing pada dasarnya sama saja. Cuman yang membedakannya itu kalau di full costing bagian bawahnya terdapat cara menghitung kas yang dibayar. Nah, sedangkan untuk di variable costing di bagian bawahnya itu terdapat jurnal untuk mencatat pemisahan BOP sesungguhnya terjadi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu alokasi BOP. Nah, di sini sudah disediakan contoh soal untuk menghitung alokasi BOP dengan metode langsung dan metode bertahap. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah metode alokasi langsung. Di slide sudah ditampilkan contoh soal PT Karimata. Di sini kita sudah disediakan anggaran dan taksirannya. Nah, untuk cara menjawabnya itu sendiri bisa dilihat BOP. Jumlah BOP sebelum dialokasikan untuk masing-masing departemen, yaitu Departemen 1 sejumlah BOP-nya 60.000, Departemen 2 80.000, dan Departemen A 50.000, dan Departemen B 40.000. Nah, untuk menghitung alokasi Departemen A bisa dilihat jumlah alokasinya itu sebesar 50.000. 50.000 ini kita kalikan dengan persentase Departemen 1 sebesar 60%, sehingga hasilnya 30.000, dan untuk Departemen 2 persentasenya itu 40%, sehingga hasilnya 20.000. Selanjutnya yaitu alokasi BOP Departemen B sebesar 40.000 dikalikan dengan persentase Departemen 1 sebesar 75%, hasilnya yaitu 30.000, dan 25% dikali 40.000 hasilnya 10.000. Sehingga jika ditotalkan BOP setelah alokasi untuk Departemen 1 sebanyak 120.000 dan Departemen 2 sebanyak 110.000. Selanjutnya yaitu untuk menghitung tarif BOP. Nah, untuk Departemen 1 sendiri jumlah BOP-nya itu 120, kita bagi dengan 10.000, di mana 10.000 ini didapat dari jumlah yang dianggarkan, sehingga 120.000 dibagi 10.000 hasilnya 12 per jam. Nah, untuk Departemen 2 yaitu jumlah BOP-nya itu 110 dibagi dengan 20.000 hasilnya 5,5 per unit. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode alokasi bertahap. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh kasus yang sama ya. Nah, untuk menghitung BOP sebelumnya, caranya sama dengan metode alokasi langsung, di mana untuk alokasi BOP Departemen B, jumlah alokasinya itu 40.000. Nah, 40.000 ini kita kali dengan 10%, hasilnya itu 4.000 untuk Departemen A. Nah, lanjut
Untuk Departemen 1 kita kalikan dengan 65%. Hasilnya yaitu 10.000. Nah, untuk departemen yang kedua yaitu 25% dikali 40.000, hasilnya yaitu 26.000. Nah, untuk alokasi BOP Departemen A, kita lihat alokasinya itu sejumlah 54.000. Kita alokasikan ke Departemen 2 yaitu 40% dikali 54.000, hasilnya yaitu 21.600. Untuk Departemen 1 sebesar 60%, hasilnya itu 32.400. Sehingga jika ditotalkan untuk Departemen Produk 1, jumlah BOP setelah alokasinya itu sebesar 118.400. Untuk Departemen Produk 2 yaitu 111.600. Nah, di sini untuk cara perhitungan tarif BOP-nya juga sama, yaitu 118.400 dibagi 10.000, hasilnya 11,84. Untuk Departemen 2, 111.600.000 dibagi dengan 20.000, hasilnya 5,58 per unit. Baik, mungkin hanya itu untuk pembahasan pengumpulan BOP dan alokasi BOP. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.